kegiatan yang akan dilakukan, kita setuju untuk pembangunan RSUD. Karena memang sekarang itu RSUD untuk menambah ruang-ruang perawatan dan termasuk juga penambahan SDM kesehatan. Hari ini RSUD dan berbagai rumah sakit di Kota Bogor sudah 90% okupasi terkait dengan pasien COVID. Ini perencanaan satu langkah mencapai satu tujuan dan mudah-mudahan itu yang saya. Mudah-mudahan setiap tahun perencanaan harus ada karena pembangunan atau perencanaan. Mungkin secara umum usulan semua dari Bapak dan Ibu disuruh langkah-langkah apa dari anggota Dewan untuk mengawal anggaran tersebut? Kita akan coba lihat dari sisi keseluruhan nanti dan kemudian akan kita pastikan juga dengan pemerintah Kota Bogor bagaimana skema pemulihan ekonomi ini baik dari berbagai infrastruktur, kemudian juga penguatan UMKM dan beberapa kegiatan ekonomi kreatif. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti akan kelihatan tergambar kebutuhannya berapa dan kesiapan anggaran kita berapa, ditambah berapa nanti mudah-mudahan bisa. Oke. Masih pandemi COVID-19 ya, tentunya pembangunan agak sedikit terganggu. Menurut Pak Ketua seperti apa? Memang ada beberapa langkah-langkah yang kreatif ya. Jadi antara lain adalah bagaimana mengatur pelaksanaan yang bisa sinergis antar wilayah. Kemudian juga yang kedua dari sisi protokol kesehatan tetap harus dilakukan dan saya kira itu bisa dilakukan. Dan yang ketiga memang kita lihat sektor yang saat ini masih tetap bertahan di pandemi apa itu yang kita harus dorong. Ada peningkatan nggak antara anggaran 2019 sampai 2020 dan 21 dan 2020 murni 2020 murni dari 2019 ada kenaikan, tapi setelah adanya refocusing pandemi Covid ada penurunan sekitar 20%, dan di 2021 ini itu naik lagi 20% dari yang refocusing, jadi sama persis seperti APBD murni di tahun 2020. Ada nominal sedikit mungkin Pak Ketua? 2,5 triliun. 2,5 triliun untuk anggaran 21 ya? Untuk anggaran 2021. 21 ya? Oh gitu. Harapan kedepannya apa Pak? Harapan ke depan adalah bagaimana pembangunan di Kota Bogor ini bisa lebih merata, tidak hanya dipusatkan di pusat kota, tapi bisa ke wilayah-wilayah. Karena yang menjadi masalah kita hari ini adalah bagaimana menciptakan pemukiman warga Kota Bogor sehingga merasa nyaman dan aman dari masalah baik gangguan keamanan maupun gangguan potensi bencana alam. Ini dari Bunda sendiri, gambarin seperti apa pun untuk Musrembang 2001-2002? Sebenarnya kan Musrembang untuk tahun anggaran 2022. Kalau 2021 kan sudah diketok ya kita ya. Dan banyak yang belum terakomodir memang di 2020. Yang itu akan coba kita realisasikan di 2022. Namun yang pasti di DPRD sendiri untuk anggaran 2021 kita sudah support. Yang pertama itu untuk anggaran BPJS PBI. Nah, BPJS PBI itu kemarin masih kurang 15 miliar kita poolkan. Artinya ke depan kita berharap warga miskin yang tidak bisa di-cover dengan BPJS PBI KIS PBN bisa di-cover dengan KIS APBD Kota. Kuotanya ada 210.000 orang. 210.000 orang ya? Ya, sudah terpenuhi kurang lebih di angka 95%-an lah. Artinya ada kuota sekitar 5-8.000 lah yang bisa dipenuhi nih untuk orang miskin. Karena banyak warga yang terdampak pandemi kan, yang tidak bekerja dan lain-lain, yang tadinya BPJS mandiri, pasti sekarang kesulitan nggak bisa bayar. Gitu. Nah, mudah-mudahan program yang kita dorong di DPR ini bisa dipakai. Yang kedua, kita tingkatkan di RTLH. 15 miliar tambahan kita untuk mendorong RTLH. Yang tadinya anggarannya hanya 5 jutaan per rumah, kita harapkan sesuai dengan Perwali di angka 17 jutaan maksimal. Sehingga tadi kemanfaatannya akan lebih besar. Kemudian di anggaran di Dinas Kesehatan, terutama masih dengan urusannya pandemi nih, PCR swab gitu kan ya. Ada lagi juga di Dinas Pendidikan, kita sekolah yang dibangun yang memang udah urgen, dan hal-hal yang lainnya terkait dengan infrastruktur. Cuma memang saat ini Pemkot kan sedang mengajukan pinjaman nih ke pemerintah pusat lewat PEN sebesar 450 miliar lebih. Nah, awalnya DPRD tidak setuju, tapi akhirnya karena di undang-undang yang baru Omnibus Law bahwa tidak perlu persetujuan DPRD untuk utang, tapi harus masuk ke dalam APBD, akhirnya kami membuat catatan khusus, boleh dimasukkan pinjaman, tetapi itu untuk di tengah kota, kan ya. Pertama untuk RSUD 50 miliar dan sisanya untuk pembangunan jalan, otista dan jembatan ya. Tapi kita harapkan nanti 2022 kita fokus pada pembangunan di wilayah.
contoh ini kan harusnya ada pusat kuliner ya yang harus dibangun dan tidak terjadi terbangunan kan karena anggarannya kena. Nah mudah-mudahan di 2022 ini bisa kita realisasikan ke depan menjadi pusat kuliner teh ya Tegal Gundil nih. Jadi sebetulnya DPRD sama support lah untuk pembangunan di wilayah. Dari berbagai usulan-usulan ada sekitar 219 usulan yang disampaikan dan sidang dilaksanakan untuk menentukan nanti skala prioritas yang akan nanti kita bahas bersama di tingkat kecamatan. Jadi dari 219 itu nanti akan dipilih mana-mana saja yang akan menjadi prioritas-prioritas di kelurahan itu sendiri. Kemudian ada hal juga yang perlu diingat oleh semua teman-teman yang melaksanakan musrenbang, karena semua usulan ini diharapkan untuk bisa masuk ke dalam SIPD dengan standarisasi, dengan aturan main, dengan prosedur yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan dari 219 ini bisa masuk dulu semua usulan ke dalam SIPD supaya nanti menjadi rekaman atau database kita apabila nanti ada pendanaan-pendanaan baik dari APBD, APBN, APBD provinsi, CSR maupun dari donatur-donatur lain yang tidak terikat. Nah, Benah Kampung ini di Bogor Utara, yang diutamakan itu wilayah mana aja, Bro? Benah Kampung memang menjadi suatu prioritas atau menjadi langkah terobosan baru dari Pak Wali sendiri untuk meminta di setiap kecamatan setiap tahunnya ada satu titik benah kampung. Nah untuk tahun 2021 tahun depan kita memang merencanakan di Ciluar, Kampung Rambai dan sekitarnya ada RW 6, 5, dan 4 sekitaran Kampung Rambai, Ciluar. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kami juga mencari informasi dari masing-masing kelurahan, wilayah-wilayah yang kemudian bisa kita usulkan nantinya periode tahun 2022 untuk menjadikan prioritas untuk benah kampung. Sudah ada beberapa calon memang, ada di Bantarjati, ada di Tanah Baru, kemudian Ciparigi juga, dan saya memang menyampaikan kepada semua lurah untuk menyampaikan usulannya. Nanti bertahap kita prioritaskan mana yang dilaksanakan di tahun berikutnya.